Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat terdapat sekitaran 7 sunnah ab'ad. Namun yang akan saya angkat dalam pembahasan ini 2 saja, yaitu kunut dan tahiyat awal. Kunut dan tahiyat awal. Kunut di sini yang dimaksud adalah kunut subuh dan kunut sholat witir di separuh terakhir pada bulan Ramadan. Jadi yang akan saya bahas di sini mengenai sunnah ab'ad yang jumlahnya 2, yaitu kunut dan tahiyat awal. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keadaan tertentu, di dalam kondisi tertentu, bahwa melakukan kunut atau melakukan tahiyat awal itu bisa membatalkan sholat. Saya ulang, bahwa melakukan kunut atau melakukan tahiyat awal yang mana kedua-duanya disebut dengan sunnah ab'ad, itu bisa membatalkan sholat. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa? Atau dalam situasi seperti apa? Atau kapan kita melakukan kunut, kita melakukan tahiyat awal menjadi penyebab batalnya sholat? Maka jawaban dari pertanyaan inilah yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami. Jawabannya adalah, kita melakukan kunut, kita melakukan tahiyat awal, sholat kita menjadi batal. Di ketika kita lupa tidak kunut, di ketika kita lupa tidak melakukan tahiyat awal. Kemudian karena kita lupa tidak melakukan itu, jelasnya kita melakukan perbuatan sholat yang lain, yaitu rukun. Nah, maka di ketika kita melakukan rukun itulah kemudian kita ingat bahwa kita tidak melakukan kunut atau kita tidak melakukan tahiyat awal. Nah, kemudian setelah ingat, lalu kita meninggalkan rukun tersebut. Kita membatalkan rukun tersebut untuk menuju melakukan sunnah ab'ad yang berupa kunut ataupun tahiyat awal. Jadi seperti itu. Lalu kalau ditanya, kenapa hal tersebut bisa membatalkan sholat? Maka para ulama menjawab, dikarenakan kita menggagalkan, kita tidak melanjutkan suatu kewajiban, suatu rukun dalam sholat demi untuk melakukan sunnah. Jadi itulah sebab daripada batalnya sholat. Akan tetapi apabila di saat kita meninggalkan kunut ataupun tahiyat awal, kemudian kita ingat sebelum kita melakukan perbuatan sholat yang lain yang berupa rukun. Pada waktu itu kita ingat, kemudian kita kembali untuk melakukan kunut ataupun tahiyat awal. Maka dalam hal ini tidak membatalkan sholat. Kalau ditanya kenapa tidak membatalkan sholat? Karena kita masih belum masuk untuk melakukan sebuah rukun. Kalau yang pertama tadi kita sudah memasuki rukun, kemudian kita gagalkan rukun tersebut, kita kembali untuk melakukan hal yang sunnah. Untuk yang kedua, contoh yang kedua tadi yang tidak membatalkan sholat, kita masih belum melakukan rukun sholat yang lain. Nah, pada waktu itu kita ingat, lalu kita kemudian kembali untuk melakukan kunut ataupun
tahiyat awal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mengulang daripada apa yang saya jelaskan tadi dengan disertai praktek untuk hal-hal yang saya jelaskan tadi. Yang mana pada saat ini di sini sudah ada teman saya yang siap untuk menemani saya di dalam mempraktikkan terhadap apa-apa yang saya jelaskan tadi. Monggo Ustadz dipersilahkan untuk maju ke sini. Nah, ini adalah teman saya, namanya Ustadz Hilal. Ini postur tubuhnya mirip dengan saya, sama-sama kecil, mungil. Bedanya dia tampan seperti orang Arab, saya tidak. Itu bedanya. Nah, monggo kita perhatikan. Ini Ustadz akan mempraktekkan terhadap sholat yang batal dikarenakan beliau melakukan sunnah ab'ad dengan cara meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, di contoh ini beliau berdiri untuk melakukan sholat subuh. Nah, ini berarti praktek sholat subuh. Pada waktu berdiri ini beliau berada pada rokaat yang kedua. Jadi ingat, beliau berada pada rokaat yang kedua. Monggo dipersilakan dalam rokaat ini kita awali dari ruku dulu biar jelas. Monggo silakan ruku. Ya. Nah, ini beliau sedang melakukan ruku. Kemudian setelah itu tentunya iktidal. Monggo Ustadz iktidal. Nah, ini iktidal. Setelah iktidal ini seharusnya beliau melakukan kunut. Akan tetapi karena lupa, maka dia langsung turun untuk melakukan perbuatan sholat yang lain, yaitu sujud. Yang mana sujud itu adalah merupakan rukun daripada sholat. Monggo dipersilakan. Nah, ini. Ketika dia melakukan sujud inilah ingat bahwa dirinya masih belum melakukan kunut. Sehingga dia kembali untuk melakukan kunut karena dia tidak ingin kehilangan fadilah ataupun pahala daripada kunut. Monggo dipersilakan Ustaz untuk kembali berdiri ke atas untuk melakukan kunut. Nah, silakan. Nah, ini beliau melakukan kunut. Maka sholat yang seperti ini, sholat yang dipraktikkan oleh teman kita ini adalah batal. Kenapa batal? Dikarenakan dia pada waktu melakukan wajib, yaitu sujud, belum selesai dia membatalkan demi untuk melakukan sesuatu yang sunnah, yaitu kunut. Nah, kalau memang dia itu menginginkan fadilah dan pahalanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya ada solusinya. Sebenarnya masih ada peluang. Allah masih memberi peluang pada kita untuk mendapatkan fadilah ataupun pahala daripada kunut, yaitu dengan cara sujud sahwi. Artinya tidak usah kembali dari sujud tersebut untuk melakukan kunut, tetapi dia nantinya di akhir sholatnya pada waktu tahiyat akhir, tepatnya sebelum salam yang pertama, melakukan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi itulah insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti fadilah serta pahala daripada kunut. Nah, kemudian selanjutnya apabila orang yang melakukan sholat ini seperti yang dipraktikkan seperti yang tadi, pada waktu ingat bahwa dirinya tidak melakukan kunut, ingatnya itu masih belum melakukan sujud. Ingatnya masih belum melakukan sujud. Maka kemudian dia kembali untuk melakukan kunut. Maka apabila kondisinya seperti itu, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Kenapa tidak membatalkan sholat? Kalau contoh yang pertama tadi membatalkan sholat.
Karena contoh yang pertama tadi dikarenakan pelaku sholat ini sedang dalam menjalankan kewajiban yaitu rukun yang berupa sujud. Kemudian dia tinggalkan demi untuk melakukan sesuatu yang sunnah. Nah, untuk contoh yang kedua ini tidak membatalkan dikarenakan dia masih belum melakukan sesuatu yang wajib yaitu rukun. Coba dicontohkan lagi, dimulai dari awal sholat subuh pada rakaat yang kedua dimulai dari ruku. Sekarang sedang ruku. Nah, kemudian setelah ruku i'tidal, monggo i'tidal. Nah, ini i'tidal. Setelah i'tidal ini seharusnya kan kunut, tetapi karena lupa dia mau sujud ke bawah. Namun sebelum sampai ke bawah, sebelum melakukan sujud dia ingat, kemudian dia kembali. Monggo diperhatikan. Nah, cukup sekian. Nah, seperti ini. Pada waktu posisi seperti ini dia ingat bahwa dia masih belum melakukan kunut. Kemudian dia kembali berdiri untuk melakukan kunut. Maka apabila seperti ini situasinya, sholatnya tidak batal karena masih belum melakukan perbuatan sholat yang lain yang berupa rukun yaitu sujud. Dan perlu diingat ini nanti pada tahiyat akhir tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Jadi seperti itu. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya saya akan memberikan contohnya salat yang batal dikarenakan melakukan tahiyat awal. Dikarenakan melakukan tahiyat awal, sebabnya sebelum melakukan tahiyat awal itu ya, telah melakukan sesuatu yang wajib, telah melakukan perbuatan sholat yang berupa rukun. Kemudian dia menggagalkan rukun itu, tidak menyelesaikan, kembali untuk melakukan sesuatu yang sunnah, tepatnya sunnah abad, yaitu tahiyat awal. Nah, tentunya untuk contoh yang ini bukan sholat subuh, karena sholat subuh itu tidak mempunyai tahiyat awal. Kita pakai sholat zuhur. Monggo Ustadz turun ke bawah. Nah, ya duduk dulu. Ini Ustadz ini telah melakukan 2 rakaat untuk sholat zuhur. Nah, coba berdiri lagi dulu. Berdiri. Ini dalam keadaan sudah ruku, berarti i'tidal. Setelah i'tidal, kemudian turun ke bawah untuk melakukan sujud. Monggo. Nah, ini sujud pada rakaat yang kedua. Setelah sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, setelah melakukan itu, kemudian sujud lagi. Nah, ditahan sebentar. Setelah sujud ini kan seharusnya kalau memang dia ingin mendapatkan fadilah dan pahala tahiyat awal, seharusnya melakukan tahiyat awal. Akan tetapi karena dia itu lupa, tidak melakukannya sehingga dia langsung berdiri ke atas. Monggo Ustaz berdiri. Maksudnya beliau itu mau melanjutkan untuk rakaat yang ketiga, sholat zuhur. Nah, setelah berdiri tegak seperti ini, pada rakaat yang ketiga, dia ingat bahwa tadi tidak melakukan tahiyat awal. Sehingga dia kembali merasa berat dirinya untuk meninggalkan tahiyat awal, sehingga dia turun ke bawah, monggo, untuk melakukan tahiyat awal. Nah, seperti ini. Jika praktik sholat seperti ini, seperti yang dicontohkan oleh teman kita ini, maka sholatnya batal. Kalau ditanya apa sebabnya? Sebabnya adalah dia telah melakukan sesuatu yang wajib, yaitu melaksanakan rakaat yang ketiga untuk sholat zuhur, kemudian dia tinggalkan demi untuk melakukan hal yang sunnah, yaitu tahiyat awal. Kemudian yang terakhir ini akan saya beri contoh lagi. Dalam kasus yang sama seperti ini, akan tetapi pelaku sholat ini tidak sampai melakukan rukun, sesuatu yang wajib. Sebelum melakukan itu, dia ingat bahwa dirinya masih belum tahiyat awal, sehingga dia kembali untuk melakukan tahiyat awal. Nah, contoh ini saya jelaskan bahwa itu adalah tidak membatalkan sholat, dikarenakan dia masih belum masuk pada perbuatan sholat yang berupa rukun. Nah, contohnya dari awal berdiri dulu biar jelas ya. Nah, ini rakaat yang kedua setelah i'tidal. Rakaat yang kedua
sholat zuhur. Kemudian turun ke bawah, sujud. Setelah sujud tentunya duduk di antara dua sujud. Monggo. Kemudian setelah itu melakukan sujud lagi. Nah, setelah itu seharusnya tahiyat awal. Beliau lupa. Kemudian berdiri. Namun sebelum berdiri tegak, ya, sampai di sini. Sebelum berdiri tegak, beliau ingat bahwa ia masih belum melakukan tahiyat awal. Sehingga kembali duduk ke bawah untuk melakukan tahiyat awal. Nah, apabila terjadi pada seseorang yang melakukan sholat seperti yang dipraktekkan oleh saudara kita ini, maka sholatnya tidak batal. Apa sebabnya kok tidak batal? Karena dia masih belum melakukan sebuah rukun, ya, sebuah kewajiban dalam sholat yang berupa berdiri untuk melakukan rokaat yang ketiga. Jadi seperti itu. Jadi praktek yang terakhir ini sholatnya tidak batal dan tidak usah sujud sahwi. Jadi seperti itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.